Banyak para nabi menerima kalam Tuhan lewat Jibril yang antar wahyu. Tapi khusus untuk Nabi Musa, Allah secara langsung berkalam dengan Nabi Musa ini. Walaupun dalam penjelasan ulama tasawuf juga, itu pun dengan sedemikian banyak tabir dan tidak. Tapi yang jelas, Nabi Musa mendengar kalam Allah secara langsung. Nah, lagi-lagi soal bagaimana kalam Allah, ini juga masih menyangkut soal ilmu tauhid. Kalau Allah tak pakai huruf, tak pakai suara. Nah, ini lagi-lagi jika ingin mendalami itu kembalinya kepada kitab-kitab tauhid. Nah, kita kembali ke ayatnya 144. Qala, Allah Ta'ala berfirman, Ya Musa, wahai Musa, walaupun engkau tidak bisa melihatku, inni stafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Sesungguhnya aku telah memilih di antara sekian banyak hamba-hambaku, engkau yang dipilih. Nah, ini sebuah keistimewaan. Jadi kata sebagian ulama tafsir, ini salah satu bentuk hiburan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku telah memilihmu atas sekian manusia, setidak-tidaknya pada zamanmu ini. Dengan apa aku pilih engkau? Dengan memberikan kemuliaan birisalati, untuk membawa risalahku kepada seluruh manusia. Artinya kepada Nabi Musa dianugerahkan derajat kenabian dan kerasulan. Nah, ini tentu bukan derajat yang gampang. Ini adalah derajat yang sangat tinggi. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi Allah pilih Nabi Musa atas sekalian manusia pada zaman itu untuk kemudian membawa risalah Allah. Artinya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Wa bikalami, dan juga diberi keistimewaan dengan mendengar langsung kalam. Jadi makanya Nabi Musa itu disebut dengan kalimullah, adalah orang yang berbicara secara langsung dengan Allah. Nabi Musa adalah nabi yang Allah izinkan mendengar suara Allah secara langsung. Oleh sebab itu, nah kalau Allah yang didengar Nabi Musa apa? Ini adalah kitab Taurat. Nah, ini panjang lagi pembahasan para ulama tafsir. Isinya kitab Taurat itu apa? Nah, ini saya tidak akan membahas seluruh pembahasan yang panjang ini di kitab tafsir. Isi kitab Taurat itu ini macamnya tidak. Kita mungkin agak sulit di zaman ini, bahkan tidak diyakini oleh umat Islam. Kitab Taurat yang hadir hari ini itu diyakini oleh umat Islam tidaklah hilang asli. Umat Islam meyakini bahwa itu ada banyak perubahan yang luar biasa terjadi pada kitab Taurat. Lalu berkaitan dengan kita mengimani kitab suci bagaimana? Kita hanya mengimani bahwa Allah telah pernah menurunkan kitab sucinya, termasuk Taurat. Tapi soal mengimani isinya itu tidak menjadi bagian dari keimanan kita. Karena hari ini umat Islam meyakini Taurat yang ada saat ini, yang diakui oleh sebagian penganut agama tertentu, itu dalam keyakinan umat Islam tidaklah lagi asli. Jadi diandaikan kita masih menemukan yang aslinya, ya mungkin cerita keimanan kita akan berbeda. Nah, tapi yang jelas kepada Nabi Musa diberikan kemuliaan, diangkat menjadi Nabi Rasul, menyampaikan risalah Allah, dan diberikan kemuliaan untuk mendengar kalam Allah secara langsung. Ini adalah bagian dari kitab Taurat. Singkatnya, setelah kalam Allah didengar berupa kitab Taurat, fahus ma'ataituka. Oleh sebab itu, hai Musa, maka ambillah, artinya pegang dan amalkan untuk menjadi hukum bagi dirimu dan umat. Husma ataituka, ambillah apa yang aku berikan kepadamu itu, yaitu kitab Taurat ini. Dan kemudian wakun minasyakirin, dan jadilah engkau hai Musa termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, termasuk orang-orang yang bersyukur.
Ini tidak gampang. Sekali lagi, Quran berkali-kali menyebut wa qalilan ma tashkurun. Mensyukuri nikmat itu tidak banyak makhluknya. Tapi kalau bersabar atas ujian mungkin masih banyak orang. Jadi tingkat mensyukuri nikmat Allah itu jauh lebih berat ketimbang bersabar atas ujian Allah. Karena biasanya begitu dapat nikmat itu cenderung mengantar kita untuk menjauhi kesyukuran itu. Tapi begitu kita mendapat ujian itu cenderung mengantar kita untuk dekat kepada Allah. Cobalah, bolehlah kita rasa ketika kita itu mendapatkan musibah itu kadang-kadang mendorong kita untuk saat inilah hadir, merasa bahwa Allah itu kita perlu. Itu dia. Tapi begitu dapat nikmat itu jarang mengantar kita untuk mensyukuri bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada Nabi Musa diperintahkan juga untuk menjadi termasuk orang-orang atau kelompok orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Musa setelah beliau menerima wahyu dari Allah tersebut. Nah, lalu penjelasan berikutnya, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa tersebut? Wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan untuk Musa itu fil alwah. Fil alwah ini bentuk jamak dari lauhun. Nah, lauhun. Kita berhenti sebentar di kata lauhun. Mungkin sebahagian Bapak Ibu yang mungkin dulu pernah sekolah ketika masih di zaman Belanda. Di zaman Belanda itu sebagian sekolah orang Indonesia bukunya adalah buku lembaran seperti keramik kayak gini. Ini laut dulu. Jadi lembaran kayak gini, kayak batu keramik ini, dan nulisnya juga pakai penanya juga kayak gitu. Itu dulu orang tua kita nyebut itu pakai pena itu pakai kalam, kertasnya tuh laut, batu laut. Jadi dalam bahasa Arab dulu laut itu ya lempengan batu yang segi 4. Lempengan batu yang segi 4. Itu laut. Jadi mungkin ya bapak atau ibu yang mungkin hidup di zaman Belanda ketika sekolah itu mungkin masih jumpa lah yang itu. Kalau kami hari ini sudah pakai kertas pena sekolahnya. Yang sempat sekolah 70-80 tahun yang lalu yang masih jumpa lah. Dan saya ingat betul ketika saya kerja gotong royong di depan sekolah saya itu dulu. Jadi begitu gali-gali di selokan itu, jadi masih jumpa pecahan-pecahan lauhun itu. Jadi oleh guru saya dibilang, nah ini dulu di zaman kami, guru-guru kami waktu masih di zaman Belanda, ini alat tulis ini. Jadi makanya pelajaran itu setelah ditulis itu langsung harus dihafal. Karena setelah itu papan ini akan dipakai untuk yang lain lagi. Dia dihapus saja pakai air udah selesai. Makanya orang-orang di zaman yang sekolah-sekolah di zaman Belanda itu walaupun kelas 2 SR namanya, tapi pintarnya luar biasa. Karena seluruh pelajaran itu harus lengket di kepala. Nah, kalau hari ini karena ada di buku ya di buku aja, nggak dapat lagi di kepala. Nah, itu lauhun. Nah, kalau kita kembali ke ayat ini, wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan untuk Musa. Artinya Taurat itu, wahyu Allah itu telah dituliskan untuk Musa fil alwah, di dalam lembaran-lembaran lauhun tadi, lembaran-lembaran batu yang persegi 4. Nah, ini kemudian menimbulkan banyak penjelasan para ulama tafsir. Ada sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa berapa keping lauhun itu? Ada yang bilang 10 keping. 10 keping lauhun itu. Jadi kalau begitu kitab sucinya berat juga di bawah itu.
10 keping dalam bentuk bata seperti lembaran keramik gitu, 10 keping. Dan 10 keping itu sesuai dengan, karena dulu di zaman Musa itu ada yang namanya 10 perjanjian dengan Tuhan. Ini kalau kita sedikit-sedikit baca kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu Bapak Ibu, kalau kita pinjam istilah ya keyakinan orang saudara kita yang dari Kristiani, itu bahasanya mereka punya kitab Injil Perjanjian Baru dan Injil Perjanjian Lama. Nah, Injil Perjanjian Lama itu sesungguhnya Taurat. Nah, Injil Perjanjian Baru itu yang kata mereka diterima dari Nabi Isa. Nah, Injil Perjanjian Lama itu Taurat. Itu dia. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab namanya ada Al-Ahdul Qadim, itu Taurat. Ada Al-Ahdul Jadid, itu namanya Injil. Nah, di dalam Al-Ahdul Qadim itu ada 10 perjanjian Tuhan dengan Nabi Isa untuk kaum Bani Israel. Nah, jadi kata ulama tafsir, berapa keping lauhun itu? 10, sesuai dengan 10 perjanjian itu. Perjanjian Tuhan kepada Bani Israel 10 keping. Tapi 10 keping itu syarat dengan petunjuk dari Tuhan, kitab suci mereka. Nah, ada sebagian ulama tafsir bilang enggak, hanya ada sekitar 7, tapi itu mencakup semua yang 10 perjanjian dengan Tuhan itu. Nah, di antara 10 perjanjian dengan Tuhan itu, di antaranya yang saya ingat, orang Bani Israel tidak boleh mensyirikatkan Tuhan. Jadi sesungguhnya kalau ini benar, ajaran ini bawa Musa itu tauhid. Orang Bani Israel itu tak boleh mensyirikatkan Tuhan. Lalu kemudian tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh menipu, dan beberapa lagi ya, saya tidak hafal. Tapi 10 peraturan itu menjadi hukum bagi Bani Israel. Nah, jadi isi lauh Musa itu seperti itu. Katakan isi Taurat itu diantaranya yang paling utama itu. Nah, soal bahwa kemudian apakah Musa itu langsung terima kitab Taurat itu jadi dalam bentuk lembaran atau tidak? Lagi-lagi ini panjang perdebatan ulama tafsir. Jadi sebagian ulama tafsir ada yang berpendapat bahwa Musa itu sudah langsung terima lembaran itu. Jadi lauhun Musa itu, kalau dilihat beberapa penjelasan dalam kitab tafsir ini, itu terbuat dari, ada yang menyebut ini batu yang berasal dari surga. Jadi Jibril itu langsung bawakan, barangnya sudah tertulis dalam kitab itu. Ada yang berpendapat itu, ada yang berbahan dasar dari mutiara. Tapi ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa itu bahan dasarnya dari kayu juga, papan juga, tapi yang berasal dari surga. Wallahu a'lam atas itu semua, karena tidak ada riwayat yang sahih untuk itu semua. Nah, itu bagi ulama yang mengatakan bahwa Musa itu sudah terima jadi kitab. Beda dengan Quran. Quran itu Nabi Muhammad terimanya dikit-dikit, sesuai dengan waktu selama sekitar 23 tahun selama masa risalah. Akan tetapi setiap wahyu yang turun, Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran itu. Jadi proses penulisan Al-Quran itu sejalan dengan proses turunnya wahyu. Itu Al-Quran. Tapi setelah semua selesai, begitu Nabi wafat, Al-Quran dikumpulkan dan dihimpun menjadi satu mushaf. Itu pada zaman Abu Bakar. Lalu kemudian pada zaman Umar ditulis ulang lagi menjadi 4 mushaf. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau misalnya ada yang sempat ke Bait Al-Quran di Mekah, di Madinah, itu kalau sempat tahu umrah atau haji, itu kan ada tulisan naskah asli Quran yang pada zaman Utsman. Ya, di Museum Al-Quran di Madinah itu. Jadi kalau kita lihat tulisannya, kita hari ini nggak bisa baca, masih huruf aksara kayak paku-paku aja, masih sangat nggak sebagus sekarang, masih awal. Begitulah tradisi tulisan Arab di zaman itu. Jadi kalau yang sempat,
Dan saya sempat melihat naskah yang sama juga ketika kita sempat berkesempatan untuk berada di Turki, di Museum Topkapi Turki. Naskah yang sama juga ada satu. Jadi itu naskah Quran dari zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tapi Quran yang ada pada kita sekarang tidak sedikit pun berbeda dengan yang ada pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, pada Utsman sampai hari ini. Dan insya Allah janji Allah akan memelihara Al-Quran itu sampai kelak dia diangkat. Nah, berbeda dengan tadi Taurat dan juga Injil itu mengalami banyak sekali kerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Maka kalau kita mendalami Al-Quran, apa kritik Al-Quran terhadap kitab-kitab suci itu, baik Taurat maupun Injil? Bahasa Al-Qurannya hanya satu, yukallimul kalimaan mawadi, yuharrifunal kalimaan mawadi. Orang-orang alul kitab itu mereka sudah menjungkir balikan kalam Tuhan dari tempatnya. Yang sini seharusnya taruh di sini, yang sini taruh di sini. Bahkan ada yang dirubah, ada yang diganti semua. Nah, itulah kemudian umat Islam meyakini bahwa Taurat dan Injil hari ini tidak ada lagi yang asli. Nah, kembali kita ke sini. Apa isinya? Isi lauhun atau lembaran-lembaran Taurat itu terdiri dari min kulli syai'in, segala sesuatu yang diperlukan untuk hukum bagi Bani Israel. Jadi ini lengkap. Nah, makanya kemarin waktu kita sebelum ini bicara tentang sejarah nabi-nabi dan umat yang telah Allah hancurkan, kita memberikan catatan bahwa syariat Allah itu turun beragam. Dengan pergantian Nabi dan Rasul bisa saja Allah ganti syariatnya. Jadi Nabi Nuh membawa syariat tersendiri, syariat Nabi Nuh, maka nabi-nabi yang di bawah Nabi Nuh akan mengikuti syariat Nabi Nuh. Nah, lalu kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membawa syariat baru juga, maka nabi-nabi yang di bawah Nabi Ibrahim itu akan mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Setelah itu baru datang Nabi Musa. Nabi Musa membawa syariat baru dengan kitab Tauratnya. Maka nanti nabi-nabi yang Allah utus setelah Nabi Musa, di bawah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, itu akan menggunakan hukum Taurat. Jadi Nabi Bani Israel yang sangat dihormati orang Bani Israel, misalnya Daud, Nabi Sulaiman, maka Daud dan Sulaiman dia akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa. Jadi hukum yang dipakai Nabi Daud adalah hukum Taurat. Hukum yang dipakai oleh Nabi Sulaiman adalah hukum Taurat. Nah, begitu seterusnya. Sampai nanti Nabi Isa membawa syariat baru juga. Cuman setelah Nabi Isa tidak ada Nabi perantara. Setelah itu ditutup dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi isi kitab Taurat itu mencakup min kulli syai'in, segala sesuatu yang diperlukan oleh orang-orang Bani Israel waktu itu. Isi diantaranya adalah mau'izah, nasihat, ajaran-ajaran tentang agama. Lalu kemudian yang kedua isinya adalah wa tafsilan li kulli syai', penjelasan terperinci tentang segala hukum yang diperlukan untuk orang Bani Israel. Nah, ini tandanya bahwa isi kitab Taurat itu syariat yang baru. Nah, di antaranya kalau kita baca dari beberapa penjelasan ulama tafsir, sebahagian dari isi Taurat itu yang mungkin patut kita ketahui misalnya adalah di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu kalau orang bersalah, maka kalau orang melakukan perbuatan dosa, maka dia harus bertobat, dan cara bertobatnya adalah dengan bunuh diri. Nah, itu berat itu. Kalau merasa bersalah, melakukan perbuatan dosa, tobatnya bunuh diri. Dan ternyata perintah bunuh diri itu masih ada rekamannya dalam Al-Quran. Misalnya ada ayat faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Bunuhlah dirimu
Kalau dengan melakukan bunuh diri itu dipandang baik di hadapan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memberikan taubatnya, karena sesungguhnya Tuhan adalah Maha Pemberi taubat. Kita kalau baca ayat ini hati-hati, itu hukum untuk Bani Israel, bukan hukum untuk kita umat Islam. Jadi Quran itu sedang mengabadikan sebagian hukum yang tercantum dalam kitab Taurat. Nah, itu dia. Jadi dalam ajaran Taurat itu kalau bersalah, berdosa, ya cara bertaubatnya adalah bunuh diri. Lah kalau untuk umat Islam gimana? Umat Islam hukumnya kayak gitu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, itu yang itu. Jadi ayat itu yang untuk hukum Islam. Itu yang syariat kita. Jadi kalau melakukan merasa bersalah lalu bunuh diri, itu justru salah dalam hukum Islam. Tapi di zaman Taurat betul, di zaman Taurat betul. Tapi di zaman Islam itu salah. Nah, itu kan artinya ada berbeda syariat. Nah, di antaranya lagi yang lain adalah jika orang terkena pakaian misalnya terkena najis, itu tidak suci dengan dibasuh, tapi justru kalau nggak dipotong, digunting, dibuang ke baju, itu susah ya. Ayat kita najis, kotoran bisa bersih dengan cuci. Itu dia. Yang diantaranya lagi adalah zakat. Nah, nisab zakat itu menurut hukum Bani Israel itu seperempat harta. Jadi ini juga kata para ulama tafsir, kenapa Qarun kemudian berbalik menjadi musuh Nabi Musa gara-gara soal zakat yang kelewat besar itu. Jadi logika Qarun itu berpikir begini, kalau seperempat harta 25% setahun, berarti harta saya hanya akan habis 4 tahun selesai, habis bayar zakat aja. Oh, ini kata Qarun itu nggak bisa, nggak jadi dia. Padahal dulu awal kita adalah pengikut Nabi Musa. Bahkan kalau kita runut nasab keluarganya, Qarun itu masih punya hubungan kekerabatan dengan Musa. Dia orang Bani Israel juga. Tapi gara-gara hukumnya yang begitu itu, nolak Qarun, nggak jadi. Nah, itu di antaranya. Tapi di dalam hukum Islam, zakat kita itu paling tinggi 10%. Kalau enggak 2,5%, 5%. Yang 10% itu pun kalau yang dizakatkan itu adalah hasil ringkas. Ringkas itu artinya gini, kita mungkin jumpa harta terpendam emas 10 kilo misalnya. Nah, itu namanya harta ringkas. Orangnya pun harta karun juga ya. Harta karun juga, padahal karunnya di Mesir, hartanya di Indonesia. Nah, dapat juga itu. Nah, itu yang terkena zakat 10%. Tapi di luar itu 2,5%, 5%. Ada yang 10%. Nah, begitu. Jadi jauh lebih beda. Nah, ini di antara perbedaan-perbedaan syariat antara kitab Taurat dan yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Itu isinya nasihat-nasihat dan hukum yang terperinci likulli syai'in, untuk segala sesuatu yang menjadi keperluan orang Bani Israel. Oleh sebab itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa adalah fahuzha, maka pegang teguh dan amalkan Taurat ini. Fahuzha, pegang teguh dan amalkan Taurat ini biquwwatin, dengan sekuat-kuatnya, dengan seteguh-teguhnya, dengan seluruh-seluruhnya. Lalu kemudian perintah Allah juga kepada Musa, wa'mur qaumaka, perintahkan juga kepada kaummu, hai Musa. Kepada kaum Musa juga untuk memegang teguh kitab Taurat ini, ajaran-ajaran Taurat ini. Ya'khuzu bi ahsaniha, untuk mereka mengambil, menerapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak boleh meleset sedikit pun. Pokoknya amalkan seluruh-seluruhnya kitab Taurat ini. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa, sampaikan kepada kaum. Nah, nanti saurikum daral fasikin, aku akan perlihatkan kepada kamu, hai Musa dan orang-orang Bani Israel,
Darul Fasikin, negeri-negeri orang fasik. Nah, Darul Fasikin ini Bapak Ibu, ini beberapa macam tafsiran yang diberikan para ulama. Ada di antaranya yang dimaksud Darul Fasikin memang negeri-negeri orang-orang fasik. Maksudnya apa? Setelah kaum Nabi Musa berhasil menyeberang Laut Merah dari kejaran Fir'aun itu, mereka dalam perjalanan menuju tanah Palestina itu akan bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, kaum-kaum yang mereka itu adalah fasik, para penyembah berhala. Jadi maksud ayat ini, dalam perjalananmu nanti menuju tanah Palestina itu, hai Musa, kamu akan bertemu dengan negeri-negeri kaum yang fasik. Ada sebagian para ulama menyebut apa yang dimaksud negeri-negeri kaum yang fasik? Negeri-negeri yang dulu, yang sebelum kisah Musa itu, negeri yang telah dihancurkan itu. Negeri kaum Ad, kaum Nabi Saleh, itu kaum Lut, itu diperlihatkan. Ketemu mereka dalam perjalanannya dengan negeri-negeri yang telah dihancurkan itu. Jadi seolah-olah ujung ayat ini ingin mengingatkan bahwa kau kasih pelajaran kepada kaum Musa dengan melewati nanti negeri-negeri ini. Itulah akibat dari kaum yang fasik yang tak mau mengamalkan ajaran Allah atau menolak risalah Nabi-Nya. Jadi kata para ulama tafsir, ujung ayat ini sa'urikum daral fasikin, ini seolah-olah secara tersirat ngancam orang-orang Bani Israel itu, kalau mereka tak mau memegang teguh ajaran Taurat, itu bukan tidak mungkin mereka akan dihancurkan seperti kaum-kaum yang nanti mereka akan lewati. Jadi sa'urikum daral fasikin, itu satu tafsirannya. Yang kedua, ada ulama tafsir menafsirkan daral fasikin. Dara itu artinya tempat terakhir yang dituju. Kan biasanya kita, kenapa rumah itu dalam bahasa Arab darul, rumah, walaupun ada kata lain bait. Karena biasanya kita setelah aktivitas keseharian kita, itu tempat pulang terakhir kita ya rumah. Tempat pulang kita terakhir beristirahat ya rumah. Artinya rumah itu adalah tujuan terakhir kita. Nah, maka kata ulama tafsir, apa makna kata daral fasikin? Tujuan terakhir orang-orang yang fasik itu neraka. Nah, artinya ayat ini secara tersirat juga ngancam. Kalau kamu dan kaummu tidak mengamalkan isi Taurat ini, itu tempatnya nanti kembali terakhirnya itu neraka. Karena tidak mengamalkan ajaran Taurat artinya sama dengan fasik. Maka tempat terakhir orang fasik itu adalah neraka. Jadi ada ulama yang menerjemahkan daral fasik itu artinya adalah neraka. Nah, itu. Jadi dua makna itu yang dikemukakan oleh banyak kitab ahli tafsir. Walaupun ada terjemahan yang ketiga, daral fasikin apa? Itu negeri Mesir yang kemarin mereka tinggalkan. Tapi ini tafsir yang tidak terlalu banyak diterima oleh para ulama tafsir. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah ilmu dan pengetahuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum